Ayo, mas. Tiga, empat, ya. Cari siapa kamu? Mokos. Mokos di sini. Kamu jangan ikut berputar-putar. Datang dari kampung mana kamu? Ya, di sana. Cantik. Kayak goblokon. Dari kampung mana maksudnya? Badui, Paten, Raken. Kamu? Masuk. Hitung-hitung aja dalam aja. Bawa apa kamu? Kayak orang mau kredit pakaian aja. Ayo masuk. Mas Romi, ada cewek cantik tuh masih ada di kampung. Sekalian bawain ketiga ya. Ya. Mantap. Iya ya. Ayo masuk. Benar, mau kos di sini. Iya, Mbak. Mau cari kerjaan ya? Sesuai peraturan, kamu boleh kos di sini. Tapi harus menuruti perintah kita semua selama 2 minggu. Jika kamu bangkang, kamu nggak boleh tinggal di sini. Ngerti? Tapi saya... Aku tahu kamu nggak punya uang dan datang ke sini hanya untuk menumpang, kan? Apa peraturannya, Mbak? Berhubung pembantunya sedang pulang, maka semua pekerjaan dimulai dari mencuci, merapikan tempat tidur, melayani kami makan, dan menggosok baju. Hai, sadis. Banyak amat pekerjaannya. Capek atuh, Bok. Diam loh. Dan semua pekerjaan rumah tangga sampai membetulkan jika ada yang mati. Tapi saya kan... Mau nggak? Kalau nggak mau, harus cabut dari sini. Saat ini, ibu dan bapakku sedang pergi. Jadi, tak ada yang bisa diajak bicara. Paham? Sejuknya hembus angin telah redakan segala amarah dalam hatiku. Oh, terkadang ku sendiri tak mengerti. Begitu mudah daku kecewa. Dan ini
Udah makan, Nek? Udah, berarti Ika sudah makan 2 kali. Kita keluar yuk. Mumpung nenek-nenek sini itu sedang keluar semua. Sebel Ika. Kita ngobrol sama Mas Romi. Mas Romi itu teman kita dulu. Yuk, enggak ah. yuk. Enggak. Ayo. Ketika dulu ya, kalian ngobrol aja dulu. Dewi mau kuliah atau mau kerja ke Jakarta? Kalau bisa sih dua-duanya. Mas Romi kuliah di mana? Di SDM Citra. Kalau kerjanya sih di Perum Angkasa Pura. Wah, lumayan dong. Bisa kerja di tempat seperti itu. Dewi juga bisa kerja sana sebagai pramugari. Pasti lolos. Karena Dewi cantik dan tinggi yang mencukupi. Kalau Dewi ingin jadi insinyur aja, Mas. Nanti kalau jadi pramugari, nggak bisa nyambi kuliah. Oh ya, kata Desi, Mas Romi cinta main gitar ya? Oh, enggak sih. Cuma yang kos kebetulan di sini saya amat alam yang bisa main gitar. Kenapa? Dewi mau belajar main gitar? Kalau Mas Romi nggak keberatan sih. Enggak lagi, malah Mas Romi senang. Nah, kapan mau belajar? Besok sore aja ya. Oke. Gue kira cewek mana nyata ke kamar gue, sampai tegang gue. Rupanya ada cewek jadian. Jangan pikir yang macam-macam ya. Ike ini lagi latihan karena Ike kalah taruhan. Besok di tempat salon Ike kerja harus pakai pakaian perempuan tuh. Tapi lu pantas juga lagi pakai perempuan itu. Ya ada. Iya cocok, anggun juga. Iya. Kalian jangan gitu dong. Gini-gini Ike lelaki normal, cuman bawahnya aja lemah lembut. Buktinya semalam Ike tidur sendiri, paginya bangun berdua. Bukannya kita tidur berempat ya malam ya? Maksud Ike itu loh, gitu aja lo nggak ngerti. Berarti lo yang nggak normal. Buset. Kenapa sih? Gila kali ya. Gue kira lu polos, Ben. Memangnya betul apaan? Win, Dan, nonton TV yuk sambil godain Yayang Dewi. Ayo. Baik, baik. Duluan aja, tapi tanggung nih, tarik ke nyusul. Dadah, Dewi. Sejuknya hembus angin telah redakan segala amarah dalam
Udahlah Ran, tak usah dipikirin. Bayangkan, saya mengejar Romi 2 tahun. Tak pernah dapatkan walau hanya sepenggal senyuman. Tapi Dewi yang belum lama di sini malah sudah langsung jadian. Menyakitkannya lagi. Saat aku pulang mereka. Mereka apa? Maksudmu mereka sedang berpelukan di ruang tamu seperti yang tadi kita lihat? Sabar Rani. Ini tidak bisa kita biarkan. Kamu punya rencana? Sekarang belum. Tapi nanti kita pasti punya rencana untuk membuat dia pergi dari sini. Saya tidak rela jika otoritas kita diusik. Aduh, buku PR matematika ketinggalan. Nyambat lah seperti lupa. Lucy deh pengennya buru-buru. Habisnya kan kita bertelat. Ya, sudah pelan-pelan deh. Aku mau pergi dulu ya. Udah. Boleh. Iya, kayaknya ayah dan ibu berangkat kerja. Kunci bawa juga. Gimana ya? Sekolah enggak, sekolah enggak. Aku harus sekolah. Anak mereka pantang menyerah. Risiko terapi walaupun yang tahu guru. Oke, tante. Spot mandinya Nona. Udah siang nih. Pintu dikunci, nggak bisa dibuka. Kuncinya di mana? Dewi, kuncinya mau bawa ya? Enggak, ada yang kunci pintunya dari luar. Capek itu. Udah, gue sakit. Panggil Mas Sinta aja. Dewi, Rani. Gimana ponakanku, Ar? Kok nggak kelihatan? Ponakan ibu. Siapa? Dewi. Dewi yang ini seminggu lalu datang ke Sukabumi. Itu kan keponakan ibu. Datang ke sini mau kuliah. Aduh. Kelewatan amat. Masa dia dikunci di kamar mandi dari pagi? Ibu, Bapak, kapan pulang? Anak baru yang cantik itu dikunci di kamar mandi oleh siapa? Tuh sama Mbak Lila, sama Mbak Rani. Kasihan tuh Pak, dari pagi mungkin dia minum air keran, bisa kembung perutnya. Ada aja. Jahat lu. Kayak bencong. Ini mah bentong, Mbok. Tapi hati ikut baik. Tuh. Diana, mau kemana malam-malam? Saya mau mudik. Mau pindah ke rumah saudara di Cibubur. Indah. Emangnya nggak kerja lagi? Kontrak kerja saya sudah habis, jadi daripada saya nganggur, mendingan saya bantu saudara di sini. Oh iya, kalian pada nggak kerja? Kita sih shift 3. Jadi deh, aku berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya Diana.
Emangnya Diana kos di mana sih dulu? Kontrakan Haji Rebu di RT 05. Oh. Teman-teman apa? Disuruh buku di kulkas. Ada apa, Bet? Nggak tahu. Yuk. Kalian benar-benar keterlaluan. Mulai malam ini, Rani dan Lila pergi dari kos ini. Tante, jangan usir Tante. Mungkin mereka cuma iseng kok. Lihat, hati keponakanku yang polos. Sebagai hukumannya, kalian berdua selama 1 bulan harus melayani kebutuhannya. Mengerti? Sejuknya hembus angin telah redakan segala amarah. Uang saya hilang, uang saya Bu, 1 juta rupiah hilang. Kamu taruh di mana? Saya taruh di tas, tapi saat saya pulang kerja, uang itu tidak ada, hanya tinggal tasnya. Ada yang ngambil uang, Ran? Mungkin kamu lupa, Ran? Sumpah, enggak Bu, saya taruh di tas, tapi tampaknya sekarang memang ada pencuri. Pasti pencurinya sedang menyembunyikan uang itu di luar. Masih ada kesempatan untuk mengaku. Siapa tadi masuk kamar Rani? Dan apa saja yang dilakukannya? Saya Tante. Ngapain kamu ke sana? Kamar saya kan di sana juga Tante. Tapi saya nggak ngambil uangnya. Siapa lagi selain Dewi? Tapi seharian Dewi pergi bersama saya. Setelah itu, Mbak Dewi duduk di ruang tamu kok. Ika melihatnya. Tapi cuma dia yang masuk kamar saya. Di mana uang saya? Saya nggak tahu. Saya nggak ngambil uang. Saya bahkan nggak tahu kalau Mbak Rani itu punya uang. Bohong, kamu yang mengambil uang yang akan kukirimkan untuk adikku. Bapak, usir dia dari sini. Dan saya tidak peduli, walaupun dia keponakan Bapak. Kalau salah tetap harus dihukum. Mana buktinya kalau saya ngambil uang? Mana saksinya? Tapi kalau saya harus pergi dari sini, baik, saya akan pergi. Romi, cegah dia malam-malam begini. Besok pagi saja, bahaya. Baik, Bu. Kamu mau tinggal di mana? Dewi, jangan pergi Dewi. Uangku tidak hilang, aku lupa menaruhnya. Jangan pergi. Aku minta maaf. Saya mohon jangan pergi. Saya akan tetap pergi. Rani, tinggallah dia. Jangan pergi, Dew. Demi aku. Kenapa? Aku sayang padamu.